Besti Random balik lagi sama aku Cila. Aku Ciput. Oke, gimana? Puasanya masih lancar kah? Ya, Dan kita bakalan lebaran lagi di Singapura. nggak pulang kampung, nggak ada agenda pulang kampung ya. Ya. Mungkin nanti ya bulan 12 kita baru pulang kali ya. Semoga Iya, aja. Insya Allah lah. Nah, Rencananya seperti itu. Jadi lebaran kali ini kita bakal di sini lagi, jauh dari keluarga. Iya. Sedihnya. Gimana kalian? Komen dong. Ya, pada pulang kampung apa enggak gitu. Dan gimana rasanya lebaran tanpa keluarga? Ya mungkin kita bakalan join bareng teman-teman yang lain, mungkin nanti ada acara di sini para PMI buat berkumpul. Yang pasti ya kita jauh dari keluarga pasti rasanya beda ya. Iya. Pasti ada sedihnya, ada apa, tapi ini udah resiko kita sebagai pekerja migran yang nggak bisa tiap kali kita pengen pulang kita pulang. Itulah disitulah hebatnya migran workers. Jadi dia itu bakal bakal banyak berkorban waktu gitu loh. Iya. Ya kan. Jadi buat kalian yang masih bisa berkumpul dengan keluarga, bersyukurlah. Iya. Oh iya, kalau Ciput sendiri udah berapa tahun ini? Jadi Lebaran nggak di kampung. Jadi ini tahun kelima aku lebaran di Singapura, dan kebetulan 2 tahun pertama saya nggak sholat hari raya di sini karena COVID kan. Tapi bersyukur 2 tahun kebelakangan ini bisa. Oh. Kalau Cila berapa tahun? Kalau aku sama sih, aku juga 5 tahun 5 kali ya, 5 kali udah ngelebihin Bang Toyib ya, yang jelaskan ya. Kalau Bang Toyib cuma 3 kali puasa 3 kali lebaran ya. Kalau saya udah 5 kali puasa 5 kali lebaran, Ya, begitu. nggak pernah pulang. Dan apa sih? Kalau aku malah kalau justru selama 5 kali lebaran selalu di negeri orang di sini di Singapura, belum pernah sholat Id. Padahal bos kamu kan orang Melayu, Muslim kan? Iya. Saya jujur aja ya, bos saya itu orang Indonesia, walaupun dia tapi bukan Muslim, dia Kristen. Jadi ya saya pun puasa sendiri, lebaran sendiri. Tapi bersyukur sih banyak temen-temen. Kalau kawan-kawan aku di sih sini. lebih ke males ribet ya, karena kalau mau sholat di sini kan waktu apalagi zamannya COVID itu kan harus daftar kan. Nah itu aku orangnya malas ribet, jadinya ya udah sholat di rumah. Ada yang waktu itu entah yang kapan ya, kalau nggak salah yang COVID deh. Bosku juga nggak sholat di masjid, jadi kita sholat bareng-bareng di rumah, sholat id. Sholat bareng-bareng jamaah di rumah gitu ya, pernah kayak gitu. Cuman kalau untuk sholat id yang kayak ikut keluar ke masjid atau kemana gitu kan, ada kumpulan untuk sholat id, aku belum pernah di sini. Sebenarnya buat teman-teman yang di Singapura bisa juga di masjid-masjid terdekat. Untuk sekarang itu nggak perlu daftar atau apa, atau nanti ke KBRI buat para teman-teman yang nanti pengen join. Biasanya KBRI ada di grup WhatsApp atau apa, itu pasti ada di KBRI. Kalau dulu saya di dekat rumah saja sih, masjid yang di dekat rumah saja. Walaupun lebaran di keluarga bukan keluarga muslim ya, tapi alhamdulillahnya bos itu sangat mendukung. Jadi pas puasa pun dia beliin kurma apa kayak gitu kan. Kalau ada lebaran pun ada kayak acara kayak kamu pengen apa kayak gitu, itu dia pasti bakal excited gitu. Jadi kita di sini itu berbagai macam orang ya, jadi berbagai macam suku, agama juga, saling bertoleransi gitu. Iya, kalau aku sih karena majikanku juga orang Melayu, orang Islam, jadi kalau lebaran di sini tuh ya kurang lebihnya mirip sih sama di Indonesia ya. Kita jalan, kalau bahasa sananya ngelencer ya kan. Gitu kan, jalan gitu kan, pergi kemana-mana ke tempat saudara Ya, ke sama tetangga gitu. ya, sama kayak begitu, ikut majikan ke sana ke sini gitu, ikut ya, sama lah kurang lebih. Nanti ada tamu yang datang ke rumah gitu juga lah, sama aja. Kalau aku sih kayak gitu sih. Kalau Cila itu yang dikangenin apa? Yang saat di lebaran di rumah
mungkin tradisi apa makanan apa gitu, ada something yang dikangenin nggak, yang udah berapa tahun kayak nggak ngerasain gitu, ada nggak? Kalau aku sih karena mungkin karena ibu-ibu sih ya, ibu rumah tangga kan ya. Itu kangennya yang kayak malam takbir nyiapin kue rayanya itu, kue lebarannya itu kan. Kita nyusun kue lebaran. Jadi nanti kalau pagi itu malam tuh udah disusun itu di meja gitu. Selalunya kayak begitu. Jadi kalau pagi itu kita udah nggak ribet untuk nyusun. Kangennya kayak gitu sih. Terus kayak anak-anak tuh pada main, aku selalu beli kembang api gitu kan. Udah pokoknya anakku aku belilah, dia mau berapa aku belikan. Dalam malamnya gitu udah main pesta kembang api, petasan kayak begitu. Atau kalau enggak iring-iringan takbiran. Nah, itu sih karena kalau di sini tuh kalau malam takbiran ya paling aku kebanyakan kalau di sini malam takbiran nggak keluar. Paling lihat kembang api pun itu lihatnya dari jendela, dari balkoni. Gitu aja, nggak yang keluar gitu. Terus kalau kayak takbir pun di sini emang denger takbir nggak ada. Kita di sini bukan negara yang mayoritas Islam ya. Jadi kalau kayak apa namanya, suara azan atau apa itu cuman di masjid aja gitu loh. Kita beda sama kayak di Indo, kita bisa dengar ya waktu jam-jam sholat di musola di mana, terus kita bisa dengar suara azan. Di sini emang enggak gitu ya kan. Banyak lah hal yang berbeda, tapi ya sebisa mungkin kita bikin seru sendiri. Kayak saya jujur aja kangen ya, saya juga kangen masakan ketupat nenek saya, itu the best banget. Jujur aja sampai saya nikah pun saya nggak bikin sayur ketupat sendiri, jadi dibikinin nenek saya, itu khas banget. Tahu nggak itu loh, tempe yang bonto terus dicampur sama kacang merah gitu kan. Itu aku suka kali itu lontong nenek saya. Kalau aku di Lampung tuh semenjak aku rumah tangga, semenjak aku bisa masak, dulu aku nggak bisa masak ya. Semenjak aku bisa masak tuh aku malah yang masak. Jadi ibuku nanti bawa bahan ke tempatku, aku yang masak, ibuku bantu gitu, justru malah begitu. Cuman kalau yang sekarang sih ya nggak tahu ya, ibu saya pasti masak sendiri sih dia. Kalau aku tadinya aku yang masak. Ya kadang ya kangen juga sih, cuman nggak, kalau di aku nggak harus ada ketupat sih, tapi paling bikin dikit aja gitu. Karena di rumah aku kan ada nenek aku ya, jadi otomatis saudara-saudara itu pada kumpul rame. Jadi kangen kumpul-kumpul saudara juga gitu kan. Mungkin bedanya tahun ini mama aku udah nggak ada. Jadi tiap semenjak udah ada suami juga, habis nanti kumpul ke rumah aku biasa di rumah suami dulu kan, terus nanti ke makam mertua, habis itu ke rumah aku gitu, kayak gitu. Kalau aku untuk nenek-nenek sih semua dari pihak bapak dan ibuku udah nggak ada semua. Jadi ya udahlah, paling yang dituakan ya kakaknya ibuku. Nah itu pasti ke sana. Kangen apa sih? Pasti ada dong kue yang dikangenin apa gitu kan. Kalau aku ke tempatnya budeku itu selalunya yang aku suka tuh dia kalau bikin peyek tuh enak kali. Aku yang ku kangenin itu. Dia, pernah kemarin aku pulang yang tahun lalu lah, yang bulan 6 aku pulang itu, aku minta dibikinin, aku bawa ke Singapura. Bawa berapa pack gitu aku ke Singapura. Bawa peyek dari itulah budeku yang bikin, aku suka sekali. Kalau aku pulang ke Indo ya jujur aja ya, banyak orang yang bilang aku itu kayak transit aja, tau gak sih? Aku itu bisa di rumah itu bisa paling 5 hari apa berapa gitu kan, tiba-tiba udah terbang lagi kayak gitu ya. Namanya kerja, kita nggak bisa ngatur waktu kita sendiri tanpa aturan bos, jadi kita ngikutin aturan bos gitu lah. Iya. Kalau makanan yang kayak gitu, kayak ketupat, kalau bude aku sukanya bikin apem. Dulu mama aku suka bikin kue-kue. Saya pernah coba sekali mau bikin kue nastar. Jadinya rasanya tahu enggak, bukannya berbentuk yang bulat gitu nastar, tahu enggak, jadi pipi. Oh. Jadi karena aku jujur aja, aku kalau masalah nge-bake itu aku angkat tangan, aku nggak bisa. Kalau aku sih kalau untuk bikin kue nggak telaten aku emang orangnya nggak telaten, nggak bisa. Aku itu ceritanya di rumah mertua itu ada oven. Jadi sosokan gitu kan, nonton YouTube bikin, ternyata apa,
kurang bahan lah, sama apa namanya nggak ngerti timing. Ternyata kan kalau habis dibulat-bulat tunggu berapa menit gitu kan. Aku langsung aja oven gitu. Oh, aku kalau untuk bikin kue tuh nggak bisa, emang aku nggak. Dan nggak bikin bakat. brownies malah kayak apa nggak tahu, keras. Beneran malu-maluin kali. Tapi ya kadang suami aku kayak mau bikin aku biar nggak gitu. Enggak kok, enak, cuman bentuknya aja aneh. Padahal aku sendiri, ya ampun, ini mah nggak bisa. Aku nggak pernah sih ya kalau bikin bikin kue sendiri tuh nggak pernah. Tapi paling pernah bikin ini kacang bawang. Kan gampang, kacang bawang tuh aku bikin sendiri sama ibuku. Bikin tuh yang harus ngetekin ngilangin kulitnya gitu-gitu. Ya Allah, lama banget itu ngilangin Rajin kulit kali. Iya, kalau itu aku bikin sendiri kacang bawang karena emak aku bisa, jadi aku bantu. Bukan aku sendiri yang bikin ya. Kalau nenek Kalau aku lebih itu, malas. kalau yang kenal aku pasti tahu, Lebaran pada nyari nenek aku itu mau beli emping. Aku itu bakul emping. Kalau bikin emping melinjo aku Suka bisa. banget aku kalau Lebaran yang aku cari itu peyek, emping gitu. Aku nggak suka yang kayak kue-kue nastar itu, kurang suka. Aku lebih yang aku cari yang gitu, yang garing-garing itu kayak peyek, emping gitu. Karena dulu kan aku sebelum kesini kan aku jualan snack-snack buat hajatan kayak gitu kan. Jadi itu inisiatif aku pengen bikin kue nastar. Siapa tahu aku bisa taruh di toko. Ternyata gagal, memang gak ada bakat. Jadi kalau mungkin masak-masak lainnya bisa, cuman kalau ngebake kayaknya aku tangan berbahaya, nggak mau. Iya. Sampai sekarang ovennya pun udah geletakan, nggak tahu. Pastinya ya kangen sama anak-anak. Iya dong, pasti itu. Halo anak bunda. Udah berapa tahun ini kan? Ya gimana lagi, bukannya kita nggak mau pulang ya? Sebenarnya mau pulang. Tapi... Gimana adjustment orang-orang nih? Aku pengen tahu ya. Dari pemikirannya Cila itu gimana? Kalau ada orang bilang, ih kamu egois banget kerja di luar negeri, nggak kasihan ninggalin anak, itu gimana? Itu banyak kali, bahkan banyak teman-teman itu yang dibilangin kayak gitu sama bestie-bestie yang lain itu kan, pada gini kayak gitu. Kalau aku sih gimana ya? Kalau aku mikirnya gini aja sih, kebalikin lagi lah ya, kan aku kerja gini juga untuk anak. Apalagi gitu. Single parent gitu ya. Iya, apalagi aku single parent kan, jadi aku kerja begini pun untuk anak. Ya mau gimana, emang kerjaannya kayak gini, tapi kan bukan yang emang bener-bener gak pernah pulang, enggak. Ada waktunya, cuman emang kalau pas time lebaran itu emang nggak bisa. Jadi bisanya tuh kalau yang pas time yang nggak lebaran, pulang, ada pulang, bukan nggak pulang sama sekali juga enggak. Jadi kalau aku sih aku bikin santai aja. Biarkanlah yang mau ngejudge aku gini gitu, orang anakku juga nggak apa-apa kok. Jadi gini loh, mindsetnya itu ya jangan ambil satu sisi aja. Terkadang gini loh, kenapa orang sampai kerja sampai ke luar negeri? Karena mungkin keadaan di dalam luar negeri, kita rezekinya belum ada di situ gitu loh. Kita rezekinya ke sini gitu. Nggak ada orang tua yang pengen pisah dari anak, itu nggak ada. Aku kalau dikasih pilihan juga nggak mau loh kayak begini. Kalau yang ngomong, kok kamu tega sih ninggalin anak luar negeri ini? Kalau kamu mau kasih kerjaan sama aku yang kayaknya emang nominalnya bener-bener cukup buat aku di rumah, aku pun mau gitu loh. Sama. Jadi tolong please jangan bertanya kayak gitu kepada kita semua. Jujur aja hati kita pun teriris. Kita tiap hari pun melawan rindu ke keluarga, ke anak, ke semuanya. Jadi bukannya kita nggak mau menjawab pertanyaan seperti itu, cuman ya kita sesama orang tua, sesama apalagi kadang perempuan loh yang nanyain, sesama perempuan harus bisalah menjaga perasaan. Karena kalian juga seorang ibu, pasti tahulah rindunya sama anak. Kadang kita dulu ya sehari kayak mau pergi sebentar aja gitu, mau kemana gitu, hatinya kayak was-was anak gimana di rumah, apalagi sekarang jauh gitu. Ya kita pasti ada berpikir panjang gimana kita bisa ninggalin anak, gimana kita pun kontak tiap hari, apalagi sekarang ada zaman digital, kita bisa video call gitu kan. Zaman dulu saya ditinggal ibu saya itu tunggu surat 2 tahun pun susah kali ya kan. Kan kalau sekarang tuh nggak usah dibikin ribet, nggak usah dibikin susah lah, karena sekarang zaman kan udah ya tahu sendiri sih, sosial media ya kan, era digitalnya tuh udah maju banget gitu kan, bisa video call, bisa WhatsApp,
bisa Zoom, kalau mau bareng-bareng semua sama satu keluarga penuh juga bisa kan, tergantung paket data kalian ya kan. Jadi kalau menurut aku sih aku nggak mau bikin rumit, nggak mau bikin pusing gitu loh. Mungkin nanti di sesi selanjutnya ya video kita mungkin ada bakal membahas mental seseorang yang bekerja di sini ya. Jadi perlu kalian tahu ya, kadang pertanyaan-pertanyaan kayak gitu pun bisa mengganggu mental kita di sini loh. Itu harus kalian ingat-ingat ya. Bukannya kita kayak isok kali mentang-mentang kerja keluar, enggak gitu beneran. Saya bakal nanti ngobrol tentang mental health, gimana perasaan kita ketika ada pertanyaan yang bla 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 gitu. Cuman ini video buat lebaran. Ya. Mohon maaf lahir batin ya kalau kita ada ucapan tingkah laku kita berdua ya. Mungkin kata-kata kita ada yang kurang sopan lah untuk kalian ya mungkin, atau mengganggu pikiran kalian, hati kalian ya. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, dari Cila, dari Ciput buat Bestie Random. Terus kita mohon doanya ya biar terus berkarya semangat di sini, terus bisa bikin konten, bisa ya kan? share. Sehat selalu kitanya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, sampai sini dulu ya Besti. Nanti next kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Entah mungkin kita ada menghadirkan Just di tengah ini, kita pun nggak tahu, masih kosong ya kan. Kita tunggu untuk yang selanjutnya. Jadi jangan bosan nonton YouTube kami, oke, di Bestie Random dan bosan. Oke, bye bye. Selamat Hari Raya Idul Fitri.